صلوا على النبي محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Habaibana al-kiram, sedaya para habaib ingkang sami rawuh ingkang kula mulyakaken ingkang kula ta'zimi, khususipun Al-Habib Zainal Abidin bin Sagaf As-Sagaf, atalallahu umrahu fi sihatin wa afiyah wa yu'idu alaina min asrarihi wa anwarihi fid din wad dunya wal akhirah. Panjenenganipun Al-Habib Zaidan bin Khaidar bin Umar bin Yahya, atalallahu umrahu fi sihatin wa afiyah. Lan sedaya para habaib ingkang sami rawuh ingkang boten saged kula sebat setunggal-setunggal, tapi boten ngirangi ta'zim kula teng sedayanipun. Sedaya para alim, para ulama ingkang sami rawuh, khususipun Ki Abdul Waris, Ki Abdul Wahid, Kiai Tri Jablawi, Kiai Anum Suroto saha kiai-kiai sanesipun ingkang sami rawuh ingkang kawula mulyakaken. Sedaya pengurus NU MWC NU ingkang sami rawuh, sedaya Korvincam Kecamatan Nogosari saking Bapak Polsek Nogosari beserta anggota, Bapak Dan Ramil beserta anggota, Bapak Camat Lurah Pojok serta staf-stafipun ingkang sami rawuh, sedaya RT RW Kelurahan Pojok ingkang sami rawuh, lan sedaya penduduk masyarakat Desa Pojok ingkang berbahagia, hadirin hadirat ingkang minulya. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah, kita sedaya dalu niki saged nderek sareng-sareng ngempal zikir bersolawat pada kesempatan malam hari ini. Mugi-mugi saestu dening Allah Subhanahu wa taala kita keparingan ilmu ingkang manfaat fid din wa dunya wal akhirah. Dasarana tambah padangipun manah kita, jembaripun manah kita, berkahipun rezeki kita, yuswa kita, putra wayah kita, lan sedaya ingkang Allah titipaken teng kita sedaya, mugi-mugi tambah berkah-berkahipun. Amin Allahumma amin Allahumma. Sedaya ingkang sami rawuh khususipun para jemaah, kenapa kita niki ngadakaken maulidan sholawatan sampai agenge ngeten niki? Boten wonten sanis, kita niki pingin ngenalaken baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Kanjeng Nabi Muhammad niku pintu ingkang saged nyelamataken kita. Kanjeng Nabi Muhammad niku adalah solusi dari setiap permasalahan kita. Mula napa kita tidak henti-hentinya nyiaraken solawatan tong pundi kemawon. Mugi-mugi berkahipun solawat niku estu-estu kita saged tambah yakinipun kita marang Allah, yakinipun kita marang Rasulullah, yakinipun kita teng para habaib dan para ulama. Amin Allahumma amin. Allah Subhanahu wa taala ketika nyampeaken sinten Kanjeng Nabi niku dalam surah Al-Kahfi ayat 110 Allah dawuh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya.
katakan Muhammad bahwa saya ini adalah manusia seperti kalian, tapi niki boten mandeg. Kanjeng Nabi Muhammad niku manusia seperti kalian dalam artian secara basyariyah zahiriyah sami kalian kita. Artosipun piyambakipun gadah tiang sepuh, piyambakipun niku gadah putra gadah garwa, piyambakipun niku dahar ngunjuk nyari lan sak pituruti. Tapi tidak berhenti di situ. Yuha ilayya, ini yang membedakan kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku diparingi wahyu dening Allah, dan inilah satu-satunya pintu yang harus melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena kita untuk mengenal siapa pencipta kita niki kudu melalui kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama-ulama fikih itu sepakat kalau ada orang yang bersyahadat hanya asyhadu an la ilaha illallah berhenti, maka imannya tidak diterima. Kenapa? Karena masih dipertanyakan sing mbok maksud Allah kuwi sapa? Setiap orang bisa berimajinasi mengartikan sopo Allah kuwi dewe-dewe. Tapi ketika sampun dibahasakan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kami bersaksi baginda Nabi Muhammad itu utusan Allah, maka kita langsung nyambung marang baginda Nabi, sing tak maksud Allah pangeranku adalah Allah, sing dimaksud guruku, sing dimaksud guru ni guruku, sing dimaksud baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa sambung dengan kanjeng Nabi, maka orang itu akan mengimajinasikan Allah menurut pikirannya masing-masing. Maka yang diwahyukan tentang baginda Nabi nopo? Dirangkum oleh Allah dengan bahasa yang begitu simpel. Innama ilahukum ilahun wahid. Yang diwahyukan kepada baginda Nabi adalah sesungguhnya Tuhan kalian semua adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang satu, tidak dua dan seterusnya. Maka ajaran tauhid mengenalkan satu-satunya Tuhan adalah Allah, itulah kunci daripada setiap problem apapun. Kenapa demikian? Kalau kita sudah mengenal Tuhan itu hanya Allah, lainnya Allah, tidak ada yang menjadi Tuhan. Artinya apa? Yang menciptakan hanya Allah, yang menentukan hanya Allah, yang mengatur hanya Allah. Maka orang itu hanya bertauhankan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak kepada lainnya. Ngapunten kula contohaken kedhik, mungkin secara umum kita niki ngarani duwe duit akeh niku nyenengke mboten? Halo? Sepakat nggih? Duit akeh kuwi nyeneng. Tapi kami katakan innama ilahukum ilahu wahid. Tuhan itu hanya Allah, bukan uang. Uang banyak, kalau Allah mau menjadikan itu susah, gara-gara duit akeh wong iso susah, duit ilang. Status duit iki nyenengke apa nyusahke? Nyusahke. Duwe mobil api mungkin kita ngarani, oh wong nek duwe mobil api nyenengke. Nggih napa nggih? Tapi Allah Tuhan satu. Kalau Allah mau menyusahkan orang dengan mobil yang api, iso mobilnya nyenggol rusak, status mobil niki nyenengke apa nyusahke? Nyusahke. Maka apa yang menjadi Tuhan yang menentukan itu Allah. Maka disinilah kemuliaan manusia itu terangkat ketika orang itu sudah bertauhankan Allah. Kenapa? Karena manusia diciptakan oleh Allah begitu sempurna secara zahir batin, yang dikatakan oleh Allah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan sungguh kami ciptakan manusia sebaik-baik susunan. Subhanallah,
tiang niku didamel Allah niku begitu sempurna. Dari postur zahir mawon sirahe didekok dhuwur, sikile dekok ngisor. Niku pun luar biasa. Kita bayangkan, ngapunten niki diluk engkas musim kurban nggih. Sapi wedhus niku lek melaku ndase karo bokonge padha. Nggih. Tapi manusia begitu sempurna, sirahe dekok dhuwur. Tidak hanya itu, dikompliti akal. Dengan akal manusia ini, apa yang ada di bumi ini tunduk kepada manusia. Watu dhuwur gunung digawa nang desa gelem. Watu dhuwur ngisor napa kali diangkat digawa nang kampung gelem. Bahkan isi perut bumi dikeluarkan purun. Dengan apa? Dengan akal manusia. Wesi bobote niku puluhan ton isok mabur pesawat terbang gara-gara akale menungso. Kapal niku terdiri dari besi yang ribuan ton, nggih, ribuan ton, bahkan ada yang ratusan ribu ton, tapi ora kelelep gara-gara akale menungso. Hebat manusia itu. Bahkan lebih daripada itu, manusia diberi oleh Allah hati nurani, roh. Dengan roh ini manusia mampu meneropong jauh ke depan. Surga yang jauh, neraka yang jauh dapat kita rasakan dengan hati ini kalau kita bisa punya iman Islam. Bahkan jarak kita dengan baginda Nabi sudah 1400 tahun yang lalu, tapi kita yang hidup saat ini mampu merasakan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dengan hati nurani ini. Maka manusia yang begitu sempurna ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala ditambahi mulyani. Dengan apa? Tidak boleh ngawula kecuali marang Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena yang sederajat dengan manusia tidak ada. Kalau orang orientasi hidupnya maaf untuk dunia semata umpamanya, maka nopo dunya niki sing seimbang dengan harga manusia nopo? Ngapunten niki kudu cepet kula pun diuling, insyaallah boten dangu, paling dawa niku 20 sampai 30 menit. Sirahe kita niki sirah niku lek jaluk ijol pinten? Nyo sak triliun sirahmu tak tuku, ber tak bayar, sirahmu tak ketok. Ana sing gelem? Ndak ada. Ndak ada. Wis dunyo pen kabeh bar mbok pek gulumu tak ketok. Ana sing gelem. Maka begitu mulia. Tapi ngapunteni, tiang sing gadah sapi niku sing pados pakan sapa? Tiang sing ngombeni, sing guak tletong. Napa? Lho wong karo sapi mulya. Lho, ngaji karo sapa? Wong karo sapi kok mulya sapi ku. Maka apa? Dengan iman kita tidak ngabdi nang sapi, ora ngono. Aku karo Allah dititipi sapi, karo Allah kuwi sapi kon rumat, ya tak rumat sapi api. Lapo sing ngongkon Gusti Allah. Aku duwe bojo, bojoku tak cintai, sing ngongkon Gusti Allah. Maka tiang ketika hidupnya punya tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka orang itu menjadi mulia, orientasinya kepada akhirat, orientasinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah bedanya wong iman karo wong sing ora duwe iman. Kenapa? Wong lek ora duwe iman orientasinya hanya kepada kesenangan nafsu dan kesenangan duniawi. Tapi wong sing duwe iman bisa mengkonversi malik ngijol ke dunyune senengane iso dadi akhirat. Allahumma. Maka dikatakan oleh baginda Nabi, ni'matid dar ad-dunya liman tazawwada bihi li akhiratihi wa yurdi rabbah. Sebaik-baik tempat adalah dunia ini
bagi orang yang mampu mencari bekal sebanyak-banyaknya yang dunya niki kanggo akhirate dadosaken pangeran ridho. Allahumma. Maka monggo sing golek duit golek, sing duduki jabatan duduk ono jabatane, yang profesi apapun tempati, tapi pertanyaan besarnya kuwi iso ora dinggo sarana golek sangu nang akhirat napa boten? Dadosaken Allah ridho napa boten? Kalau memang menjadikan Allah ridho, Rasulullah ridho, guru kita ridho, monggo iso golek jabatan sak dur-dur ana kono. Iso golek duit sak oke-oke, golek duit sak oke-oke. Tapi iling iso dadi sangu akhirat napa boten? Wa bi'satid dar ad-dunya liman saddatu an akhiratihi wa yusqitu rabbah. Sejelek-jelek tempat adalah dunia ini bagi orang yang dunianya menghalang-halangi dirinya akan akhirat dan membuat Allah murka kepadanya. Maka apa? Bagi orang yang punya iman memandang dunia ini dan akhirat itu bagaikan mata uang yang punya gambar luru. Dunia niki satu sisi gambare dunia, satu sisi gambare akhirat. Maka apa? Bagi kita orang mukmin selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka kita kembali, kalau orang itu sudah yakin Allah yang menentukan, tidak ditentukan dengan apapun. Kalau Allah mau orang yang melarat iso seneng uripe iso, wong sing sugih rekoso iso, tergantung Allah. Maka disinilah yang harus kita cari nopo ridhani pun Allah subhanahu wa ta'ala. Tiang melebet penjara niku susah apa seneng? Susah apa seneng? Susah nggih. Tapi lek diangkat jadi kepala penjara niku kira-kira nangis apa syukuran? Napa? Syukuran. Padahal niku calon pedak dino mlebu penjara terus niku. Tapi napa? Masuknya Allah ridho karena dia menjadi kepala penjara, ora dadi pesakitan. Ada menteri terindikasi korupsi diceluk presiden nang istana, niku kira-kira nih seneng apa susah? Napa? Lah susah. Maka apa? Bukan penjara yang menjadikan orang susah, bukan istana yang menjadikan orang bahagia, tapi mendapat ridho Allah apa ora. Sekali lagi, mendapat ridho Allah napa boten, itu yang menjadikan orang itu bahagia. Walillahil matsalul a'la, Allah punya contoh yang lebih tinggi. Malaikat Malik manggon neraka niku kira-kira ni susah nangis apa biasa-biasa mawon? Nangis, melayu-melayu ngono. Ndak ada. Malaikat Malik manggon neraka, jaga neraka, tapi penak, tenang. Kenapa? Karena Allah ridho. Maka kalau kita mengalami dalam hidup ini kok awakku ngini, kok ngini, padahal kok janjane sawangane pun cukup, napa-napa pun wonten, pasti di situ ada Allah kurang ridho dengan kita. Maka bagaimana hubungan kita dengan guru kita? Apakah guru kita ridho atau tidak? Karena guru itulah gambaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat ini. Orang tua kita ridho atau kita kepada kita? Karena orang tua itulah gambaran Allah yang nyata dalam hidup ini. Maka bagaimana hubungan kita dengan guru, bagaimana hubungan kita dengan orang tua, itulah gambaran hubungan kita dengan baginda Nabi dan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mari dalam kesempatan ini kita sudah selesai seharusnya untuk mikir dunyo, kantun nopo tugas kita lampai, wae dungo, wae belajar, mikir, wae usaha, wae kerja, wae tompo, orangnya nak Pak iki kurang tompo. Karena apa yang ada itu lebih baik dari apapun yang tidak ada. Kula ulang, apapun yang ada, yang sudah ada itu luwih apik timbang nopo sing ora no.
Umpamane kula gadah wedang niki. Niki luwih ecok daripada wedang napa kemawon sing boten wonten teng mriki. Dibandingke napa ecoh niki. Kenapa? Ini bisa saya nikmati, yang tidak ada tidak bisa dinikmati. Sepeda motor sing jenengan gadai karo mobil teke tangga milih pundi? Milih pit motore dhewe apa mobil teke tangga? Teke tangga. Lek mbok pilih terus dikake apa ora? Ndak, percuma. Milih teke dhewe pit motor pit mentara iso dinggo. Duit sing jenengan gawa sing jenengan duweni niku karo duit sing dihayalke milih endi? Milih sing diduweni apa sing dihayalke? Milih sing duweni. Kenapa? Karena itu yang ada itu jauh lebih baik. Maka apa? Setelah kita berdoa, berfikir, belajar, berusaha, bekerja, hasil apapun sing wis nyoto tompo itu yang terbaik dari Allah. Ada yang tanya, lah terus lek ngeten terus kapan maju nih wong Islam? Kapan berkembangnya kita? Aja salah paham. Sing mbok tampa sing wis ana kuwi sesuk minggu depan, bulan depan, tahun depan durung ana, aja mbok tampa. Dungo meneh, belajar lagi, usaha lagi, kerja lagi, setenanan tampa terus menerus dilakukan. Kami yakin hakul yakin. Kalau orang selalu terus berdoa, belajar, berusaha, bekerja dan menerima apa yang Allah berikan terus dilakukan, pada saatnya pasti akan menemukan kesuksesan dunya dumugi akhirate. Amin Allahumma amin Allahumma. Niki sing saged kula aturaken kirang langkungipun kula nyuwun kapunten kang kathah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan jazakallah ahsanal jaza. Jazakallah khair. Ribuan terima kasih kepada beliau Kiai Ansori yang telah menyampaikan nasihatnya kepada kita malam hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi insyaallah menjadikan kita lebih baik dalam berpikir, lebih baik imannya, lebih baik dalam pandangan hidup kita di dunia sampai akhirat kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mugi-mugi beliau sehat walafiat, panjang umur, diberikan kekuatan zahiran wa batinan oleh Allah untuk terus membimbing khususnya putra-putri yang menimba ilmu di Pondok Pesantren Al-Insaf, dan umumnya untuk kita semua yang selalu mengikuti pengajian beliau dan menerima nasihat-nasihat beliau. Allahumma amin ya rabbal alamin. Warahmatullahi hadirin hadirat rahimakumullah. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Ansori tadi, Ki Ansori tadi, yang penting intine uripe jenengan iku dibuat manajemen mawon. Wonten manajemennya, diatur. Waktu kita berapa persen untuk urusan dunia, waktu kita berapa persen untuk urusan akhirat. Jenengan nek mikir akhirat terus nggih boten sae. Tapi jenengan nek mikir dunia terus nggih boten sae. Sebabnya napa? Jenengan nek ibadah terus sebabnya jenengan bukan malaikat. Lah nek malaikat itu diciptakake Gusti Allah, ono malaikat sing tugase sujud ya mulai diciptakan sampai kiamat sujud terus wonten. Wonten tugase malaikat sing bagian nyabut nyawa, mulai diciptakan Allah ya tugase nyabut nyawa tok. Ora ngopo-ngopo liyane. Lah kita ini manusia, kita ini bukan malaikat, kita bukan jin, kita bukan iblis, kita manusia. Lah menungso niki tengah-tengah. Yo kadang urusan dunia separuh, urusan akhirat separuh. Hablum minallah wa hablum minan nas. Salah satu aja nggak imbang, nggak bagus. Jenengan terlalu banyak hablum minan nas, hablum minallahnya kurang, akhiratnya yo rasai. Jenengan terlalu banyak hablum minallah, urusan hablum minan nas kurang, ya dirasani tonggone. Boten-boten mriki niku. Ana wong uripe nang jero omah, urusane ngaji, salat, sujud, ngaji, salat, sujud, kondangan ora teko, tonggone mati ora takziah. Boten-boten. Kuwi tetep ora apik, dadi rasanan wong. Nggih boten. Kenapa? Nabi Muhammad enggak begitu. Rasulullah, makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah, Nabi Muhammad. Niku nggih dagang, wayahe dagang nggih dagang. Nabi Muhammad kerja jualan sampai ke negara Syam. Sakniki niku Syria. Jalan dari Mekah, dari Madinah, jalan naik onta, naik kudanya, berdagang. Urusan apa? Urusan dunia. Sebabnya apa? Ngeki contoh jenengan kalian kula.
Jenengan nek pengen sukses urusan dunia, nggih tiru Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad ya bekerja, Nabi Muhammad ya berdagang, tapi jujur. Makanya Nabi Muhammad ketika masih muda niku diberi julukan Al-Amin. Napa Al-Amin? Orang yang paling bisa dipercaya. Yang memberi julukan Al-Amin siapa? Orang masih belum Islam. Tiang-tiang dereng melebet Islam dan Kanjeng Nabi tapi sudah bisa memberikan predikat kepada Nabi Muhammad. Oh, kalau anak muda ini bernama Muhammad bin Abdullah, wonge sing paling iso dipercaya. Kowe nitip duit nang wong iki tetep amanah. Kamu nitip apapun kepada orang ini orang baik, orang amanah. Wonten tiyang Nogosari ngeten. Dititipi duit 1000 bali 1000. Titipi 1 juta bali 1 juta wonten. Wonten. Wonge teko. Ngarep apa buri? Lanang apa wedok? Oh, no kabeh berarti iki kabeh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ngeten niku. Tapi dalam urusan ibadah Nabi Muhammad juga the best, paling bagusnya makhluknya Allah yang dalam urusan ibadah Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad niku mulya. Urusan teng padha-padha menungso sae dan urusan Gusti Allah nggih sae. Sholawat niki, pengajian niki diadakan, maulid diadakan supaya napa? Ben jenengan kalian kula nyontoh Kanjeng Nabi. Karena tidak ada alasan makhluk ini, tidak ada alasan manusia untuk tidak meniru Nabi Muhammad. Mau jadi apapun profesimu, ada contohnya di Nabi Muhammad. Presiden paling sukses di dunia siapa? Nabi Muhammad. Panglima perang paling sukses di dunia siapa? Nabi Muhammad. Orang paling jujur di dunia siapa? Nabi Muhammad. Sahabat yang paling dicintai oleh sahabatnya Nabi Muhammad. Suami yang paling dicintai oleh istrinya Nabi Muhammad. Bapak paling sukses dalam mendidik anak-anaknya Nabi Muhammad. Kakek paling sukses menjadikan cucunya yang terbaik Nabi Muhammad. Enggak ada alasan enggak niru Nabi. Orang yang paling mesra dalam rumah tangganya yang paling sukses, suami paling cinta kepada istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan niki maulid ngeten niki diadakan disebar teng putih-putih kali para habaib, para kiai, para ulama. Tujuannya napa? Agar umat ini enggak salah milih panduan, enggak salah milih contoh. Sinten contone? Rasulullah. Enggak ada yang pantas untuk kita tiru kecuali Rasulullah. Jadi apapun jenengan bikin dagang sukses ada di Nabi Muhammad. Permasalahannya mau baca riwayat Nabi atau enggak? Sebabnya tiang saat ini luwih seneng dolanan TikTok. Dolanan apa? Luwih seneng nonton YouTube. Kon baca maulud malas. Wah, iku jawab dhewe, iku jawabane. Suruh baca riwayat Nabi Muhammad, baru baca 5 menit angopeng 10. Bagilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulida fil Makkah wa hijrah. Angopeng 10. Tapi ketika dia nonton TV 5 jam ora tahu angop babar blas. Kenapa? Khusuk. Kaya ngaji menonton TV. Lah kaya ngono arep kenal Nabi dari mana? Untung-untung syukur-syukur di Indonesia ada Nahdlatul Ulama, ada para kiai, ada ulama kita, ada para habib bikin maulid model ngeten iki. Dibacakan riwayat Kanjeng Nabi, disebutkan riwayat Nabi Muhammad, disebutkan nama-nama keluarga Nabi Muhammad, Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Nek ora ono ngene iki, ora ono sing ngerti wong ini. Anda kenal dengan nabimu? Kenal. Siapa namanya? Muhammad. Ayahnya sapa lur? Sapa lur? Syukur-syukur ana sing ngerti. Ayahnya Abdullah, ibunya Aminah, istrinya Khadijah, cucunya Hasan Husain. Terus ditanyakan, bagaimana akhlak Nabi Muhammad? Piye ya? Karo garuk-garuk. Enggak ngerti. Bagaimana cara Nabi Muhammad dahar? Enggak tahu. Bagaimana Nabi Muhammad ngajari kita ngunjuk sing sae sing sehat? Mboten ngertos. Bagaimana doanya Nabi Muhammad kalau masuk kamar mandi? Enggak tahu. Bagaimana doanya Nabi Muhammad keluar dari kamar mandi? Enggak hafal. Dan nabimu sapa sakjane? Padahal kalau jenengan mau mempelajari sejarahnya Nabi Muhammad dengan betul-betul belajar. Karena sunnahnya Nabi Muhammad itu bukan hanya soal pahala saja.
Sudah pasti dapat pahala, tapi juga urusan kesehatan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Niki ngaji kula kali Habib Lutfi ngeten niku. Habib Lutfi nek jabarke sunah-sunah Kanjeng Nabi ngeten niku. Ternyata ada salah satu contoh mawon, ora usah dawa-dawa. Iki gosidahan maneh soalnya. Aku diundang ora kon ceramah ora. Biasanya nek ceramah iku ono tambahan sithik. Tutu tambahan bayarane tutu, tambahan waktune. Sampeyan ki suudon karo Habib dosa sampean. Anda kalau suudon sama Habib itu gak bahaya tah? Itu kan saya viral ngono-ngono lagi. Pelan-pelan Pak Supir. Mbak aku ngomong ngono sepisan tok ini TikTok isini ku itu. Pelan-pelan Pak Supir. Astagfirullah, sepeda Nabi Adam. Nabi kok digawe guyonan. Saudara Nabi Muhammad. Makanya nek ngaji kali Habib Lutfi ini kata niku, ada satu pernah beliau dalam pengajiannya menceritakan gini, kenapa Nabi Muhammad masuk kamar mandi kaki kiri kok keluar kaki kanan? Alasannya apa? Ada alasannya, karena Nabi Muhammad berbuat sesuatu itu pasti perintah Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Nabi Muhammad kalau melakukan sesuatu atau berkata sesuatu pasti perintahnya langsung dari Allah, jadi tidak mungkin keliru. Nabi Muhammad masuk kamar mandi kaki kiri, ternyata yang mempelajari kebiasaan Nabi Muhammad itu adalah orang non muslim, orang Jepang, profesor dari Jepang, belum masuk Islam tapi dia mempelajari ini Muhammad bin Abdullah ini nabinya orang Islam ini kok melakukan segala sesuatu itu alasannya apa? Dia mempelajari. Termasuk salah satu siapa? Pemain film terkenal yang ada di Hollywood, Jean-Claude Van Damme. Kira ngerti gue omahmu rano TV ya orang gue ngertinya cuman Upin Ipin karo Sopo Jarwo gitu. Jean-Claude Van Damme, dia pemain film, aktor terkenal dari Hollywood, pemain silat dulu, pemain film-film yang action, film laga. Dia masuk Islam. Ketika dia diwawancara di TV, dia mengatakan, kamu kok bisa masuk Islam, gimana caranya? Awalnya saya mempelajari hidup sehat, pola hidup sehat. Lalu saya melihat ada riwayat menceritakan buku soal kehidupan Muhammad bin Abdullah SAW. Saya melihat gaya kehidupan orang Islam, nabinya orang Islam ini saya pelajari. Ternyata cara-cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad adalah cara yang paling sehat untuk dijalankan umat ini. Gara-gara mempelajari kesehatan itu, ini dapat hidayah dari Allah, sekarang masuk Islam. Pemain film terkenal Jean-Claude Van Damme, aslinya orang Belgia. Dia SD bareng karo aku sekolahnya. Orang munggah kelas 2 tahun mana dia. Gara-gara sering nyolong pelem dia jadi aneh. Coba Kim. Saudara Nabi Muhammad. Lah, kembali kepada tadi, orang Jepang tadi mempelajari, ternyata ketika Nabi Muhammad masuk kamar mandi kaki kiri, itu dipelajari sama dia. Oh, ternyata ketika kakinya manusia itu melangkah yang kiri, itu katup yang ada di paru-parunya menutup sebelah kanan. Jadi bergerak kaki kiri, katup paru-paru yang sebelah kanan menutup. Artinya apa? Yang sebelah kanan itu bagian yang menghirup udara. Dikhawatirkan air kencingnya manusia itu mengandung amonia, bahaya buat paru-parunya manusia. Kalau bau kencing masuk disedot oleh paru-paru, maka paru-parunya bisa jadi penyakit. Nabi Muhammad ngajari masuk kaki kiri supaya apa? Supaya kalau ada amoniak tidak dihirup dalam paru-paru, langsung dihembuskan oleh napas kita. Ki Kanjeng Nabi sing ngajari. Kara-kara wong saiki ora tiru Kanjeng Nabi, sing ditiru pemain-pemain film. Saya ditiru artis-artis kadang nak nyuwun sewu pengajian gagah kaya ngene ya hanana mulih ngayuk-nguyuh ngadeg dengan wit-witan ana lak sing kaya ngono Zahir Mania nek kaya ngono tak slentiki karo aku ora wis selawat khusuk-khusuk ketika makhluk qiyam ya Nabi karo nangis bareng janab mbok nangisnya gara-gara apa ora ngerti aku mbok kelingan Kanjeng Nabi mbok kelingan utang mbok kelingan apa ora ngerti sementing nangis. Wes husuk-husuk maulutan selawatan mulih malah nang pojokan wit-witane disuruh uyu ini. Astagfirullah. Mau sehat dari mana? Maka kita lihat, alhamdulillah, kita doakan semoga guru kita Habib Lutfi sehat walafiat panjang umur. Jangan tinggali guru kita Habib Lutfi usianya sudah mendekati 80 tahun. Wes meh 80 tahun usianya. Alhamdulillah sampai detik ini nggak punya penyakit. Kenapa? Gaya hidupnya mengikuti caranya Nabi Muhammad SAW.
Bangun tidur ngikuti cara Nabi, mau tidur ngikuti cara Nabi, mau makan ngikuti cara Nabi makan, mau minum ngikuti caranya Nabi minum. Kenapa? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan pernah rugi umat ini kalau berjalan di jalannya Nabi Muhammad. Mau jadi apapun Anda, berjalan di jalannya Nabi Muhammad pasti dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jenengan kalian kula urip pirang-pirang tahun ngenteni mati, hanya satu yang kita minta, ridhonya Nabi Muhammad dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu bisa dicapai, maka kita adalah yang paling sukses. Kenapa? Karena kalau diridhoi Nabi Muhammad, diridhoi Allah, tempatnya tidak ada lain adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi tiang desa pojok Nogosari niki diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Usahanya semakin sukses, hidupnya semakin diberkahi oleh Allah. Anak-anaknya juga menjadi anak-anak yang membanggakan kedua orang tuanya, anaknya membanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah berkah sholawat dalu niki desa ini dijauhkan dari maksiat, dijauhkan dari segala macam bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin.